Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi, kita mau beribadah sama Tuhan. Hari ini tanggal 27 September, adik-adik udah siap ya? Tetap bersemangat ya, kita sama-sama, kita mau minta Tuhan pimpin ibadah kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan minta Tuhan pimpin. Sebagai doa kita mau minta Tuhan pimpin ibadah kita hari ini. Minta Tuhan pimpin, ini kebaktian, Roh Suci yang pimpin. Adik, kita mau puji Tuhan sepanjang hari. Adik-adik setuju ya? Kita mau puji Tuhan sepanjang hari. Dari kapan? Dari terbit matahari sampai waktunya kita tidur sampai malam. Kita nyanyiin sama-sama ya. Dari terbit matahari hingga pada maksudnya. Kita boleh tepuk tangan, kita bangkit berdiri. Siap-siap? Sekarang boleh bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Lausus senang sekali bisa puji Tuhan. Sama ya? Oke, sekarang selain memuji Tuhan, aku juga mau melakukan yang lain. Aku mau kerja buat Tuhan. Adik-adik juga mau kerja enggak? Siapa yang mau kerja sama Tuhan? Kerja buat Tuhan. Saya mau. Kalau adik-adik kerjanya apa ya? Siapa yang tahu ya kerja buat Tuhan apa ya? Oh, betul, belajar. Betul banget. Apalagi? Siapa yang tahu? Oh, benar. Taat sama papa mama. Betul. Yuk kita nyanyikan ya. Kerja buat Tuhan. Mari sama-sama adik-adik.
Nah, adik-adik boleh nih sama mama atau sama papa atau sama koko dede ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Lause Vero dibantu sama Farel. Ini asisten Lause nih hari ini, oke? Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ya, siapa yang senang? Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Yeay, terima kasih Farel. Adik-adik pernah nggak jadi bosan? Apalagi kayak sekarang, belajar di rumah, papa mama kerja di rumah, semuanya di rumah, pasti jadi bosan ya. Nah, Lause Vero punya rahasianya supaya kita nggak bosan. Mau tahu rahasianya? Nah, kita dengerin ya. Kita nyanyiin lagunya. Di lagu ini ada rahasianya supaya kita bisa tetap kerja sama Tuhan, tetap sukacita sama Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Supaya kita nggak bosan, kita nggak marah-marah, kita mau deket-deket sama Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita doa setiap hari. Kita doa buat papa mama, doa buat diri sendiri, juga doa untuk teman-teman. Oke? Siap ya adik-adik ya? Oke, itu rahasianya ya. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Persembahan bisa dititipkan kepada papa mama. Ya adik-adik ya. Sementara itu, kita sampaikan juga persembahan buat Tuhan. Persembahan pujian. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini, persembahan kami sebagai persembahan kita untuk Tuhan dan persiapan hati kita untuk masuk firman-Nya. Mari adik-adik. Dengan
puji-pujian kita, ibadah kita boleh berakhir, kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Hai, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi nih sama aku. Nah, hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau lipat tangan kita dan tutup mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu sehingga kami bisa sama-sama lagi untuk beribadah. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami ya, supaya kami dapat duduk tenang dan fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini aku mau menceritakan tentang Petrus. Nah, siapa nih yang tahu Petrus? Harusnya sih kalau adik-adik sering membaca firman Tuhan atau sering ikut ibadah, harusnya adik-adik tahu nih Petrus itu siapa. Nah, Petrus itu adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah, cerita hari ini berhubungan juga mengenai doa. Nah, kayak tadi tuh yang barusan kita lakukan, berdoa. Kira-kira apa ya ceritanya? Yuk sama-sama kita dengerin ya. Pada masa itu, Raja Herodes berbuat sangat keras terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Raja Herodes menyuruh untuk membunuh Yakobus. Nah, adik-adik, ketika orang Yahudi mengetahui bahwa Raja Herodes berbuat seperti itu, ternyata mereka menyukainya adik-adik. Nah, ketika Raja Herodes tahu bahwa orang Yahudi menyukai apa yang dia lakukan, akhirnya Raja Herodes melanjutkan apa yang dia lakukan. Nah, Raja Herodes ini akhirnya menyuruh untuk menangkap Petrus. Nah, adik-adik, ketika Petrus ditangkap, Petrus ini dijaga dengan sangat ketat. Jadi, Petrus dijaga dengan 4 kelompok, di mana setiap kelompoknya ini terdapat 4 prajurit. Jadi satu kelompok ada 4 prajurit. Bayangkan adik-adik betapa ketatnya penjagaan Petrus. Nah adik-adik, ketika Petrus ditahan, Raja Herodes ini berencana untuk menghadapkan Petrus kepada banyak orang. Nah, kemudian orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika mereka tahu bahwa Petrus ditangkap, mereka ini berdoa adik-adik. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar Petrus dapat diselamatkan. Mereka terus berdoa dan tekun dalam berdoa agar Tuhan dapat menolong Petrus. Nah adik-adik, ketika Petrus ditahan pada malam harinya, Petrus ini lagi tertidur. Nah, ketika Petrus lagi tertidur, Petrus ini juga dijaga oleh 2 prajurit di sebelahnya. Dan Petrus juga diikat tangannya dengan rantai. Nah, adik-adik, ketika Petrus lagi tidur nih, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Dia menghampiri Petrus dan menepuk Petrus dan berkata, "Bangunlah segera." Nah, akhirnya Petrus bangun. Dan ketika malaikat Tuhan berkata demikian, rantai yang ada di tangan Petrus tiba-tiba terlepas. Nah, adik-adik, akhirnya malaikat itu berkata lagi, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Mendengar hal tersebut, Petrus langsung taat. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat. Tapi Petrus itu tidak sadar, dia tidak tahu adik-adik bahwa hal tersebut betul-betul terjadi, benar-benar terjadi dalam diri dia. Dia pikir hal itu hanya mimpi. Nah adik-adik, akhirnya malaikat itu berkata lagi, "Kenakanlah jubahmu
dan ikutlah aku." Akhirnya Petrus mengikuti malaikat tersebut. Akhirnya dia jalan keluar dan dia lolos dalam penjagaan yang pertama. Kemudian penjagaan yang kedua, Petrus juga berhasil lolos. Dan sampai akhirnya Petrus bersama dengan malaikat Tuhan sampai di pintu gerbang besi. Nah, adik-adik, pintu gerbang itu menuju ke arah kota. Nah, ketika mereka sampai di sana, tiba-tiba pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Akhirnya Petrus bersama dengan malaikat Tuhan melewati pintu gerbang tersebut dan Petrus sampai di ujung jalan. Ketika Petrus sampai di ujung jalan, tiba-tiba malaikat Tuhan meninggalkan dia. Nah, pada saat itulah Petrus mengetahui, dia sadar ternyata hal ini benar-benar terjadi. Hal ini bukan sebuah mimpi. Jadi dia tahu bahwa Tuhan melalui malaikatnya telah menyelamatkan Petrus dari Raja Herodes dan tangan-tangan orang Yahudi. Nah, akhirnya Petrus ini berpikir sebentar dan dia memutuskan untuk pergi ke rumah Maria ibu Yohanes. Nah, sampai di rumah Maria ini, Petrus mengetuk pintu rumah. Lalu datanglah hamba perempuan yang bernama Rode. Nah, adik-adik, si Rode ini ketika mendengar suara ketukan pintu itu, dia mengenali akan suara Petrus. Nah, sebelum dia membuka pintunya, si Rode ini masuk lagi ke rumahnya, di mana rumahnya itu lagi banyak orang-orang yang sedang berdoa. Lalu Rode bilang, ada Petrus di depan pintu gerbang mereka. Kemudian orang-orang yang ada di dalam rumah itu berkata, "Gak mungkin, kamu lagi mengigau ya?" Terus Rode ini berkata lagi untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar Petrus. Tapi mereka menjawab, "Gak mungkin, itu malaikatnya, malaikat Tuhan." Lalu akhirnya Rode bersama dengan orang-orang yang dalam rumah itu keluar untuk membukakan pintu. Karena Petrus terus-menerus mengetuk pintu gerbang. Nah, adik-adik, ketika mereka membuka pintu gerbang, betapa terkejutnya mereka. Mereka kaget. Ternyata orang yang di depan itu benar-benar Petrus. Lalu Petrus mengisyaratkan dengan tangan, menyuruh mereka diam. Shh. Nah, adik-adik, lalu Petrus menceritakan bagaimana Tuhan menyertai Petrus dan menyelamatkan Petrus dari Raja Herodes dan orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, setelah itu Petrus berkata, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Nah, Yakobus yang di sini itu berbeda dengan Yakobus yang ada di awal ya adik-adik. Nah, adik-adik, setelah Petrus mengatakan hal itu, Petrus keluar dari rumahnya dan memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Nah, adik-adik, berdasarkan cerita tadi, kita bisa belajar ya bahwa melayani sesama itu dapat dilakukan dengan cara berdoa. Sama seperti orang-orang percaya yang mendoakan Petrus agar Tuhan dapat menyelamatkan Petrus. Nah, adik-adik, kita juga bisa loh melayani sesama kita dengan berdoa. Caranya gimana sih? Kita bisa melayani teman-teman kita atau orang sekitar kita dengan cara berdoa? Nah, aku kasih tahu ya caranya. Jadi, contohnya nih, adik-adik di rumah aja. Misalnya ada papa mama, ada mbak, ada suster, atau ada kungkung, atau ada popo, atau siapapun teman-teman adik-adik yang misalnya ketemu di sekolah, melalui virtual, melalui online. Nah, adik-adik bisa nih tanya, ada nggak yang mau didoakan? Misalnya, papa, mama,
ada yang mau didoakan nggak? Atau Mbak, ada yang mau didoakan nggak? Atau Sus, atau Kungkung, atau Popo, atau siapapun. Adik-adik bisa nanya, adakah yang mau didoakan? Nah, ketika mereka kasih tahu nih yang mau didoain, adik-adik bisa berdoa untuk hal yang mereka mau didoakan adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa loh berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya kan adik-adik tahu bahwa negara kita ini, bahkan satu dunia ini, semua negara sedang mengalami sebuah pandemi yang bernama COVID-19. Ya adik-adik, masalah ini sangat serius. Jadi adik-adik boleh loh mendoakan juga untuk bangsa dan negara kita agar bangsa dan negara kita ini dapat melalui pandemi ini dengan penyertaan Tuhan. Nah, selain itu, adik-adik juga bisa berdoa kepada Tuhan akan apa yang adik-adik mau doakan. Misalnya untuk kesehatan adik-adik, atau kesehatan keluarga, atau hal-hal yang lain. Jadi, melayani itu juga bisa dengan berdoa. Jadi, jangan menyepelekan berdoa ya adik-adik. Seperti tadi di awal ibadah kita berdoa, sebelum mendengarkan firman Tuhan kita juga berdoa. Jadi adik-adik, mulai hari ini sampai seterusnya kita harus terus berdoa dan meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan terus menyertai hidup kita. Nah adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai nih sampai sini. Saat ini aku akan mengajarkan adik-adik untuk aktivitasnya ya. Untuk aktivitas hari ini akan membuat seperti ini adik-adik. Nih, bisa adik-adik lihat ya. Ini ada tangan dan ada tulisan di sini. Nah, cara bikinnya gampang banget adik-adik. Adik-adik tinggal siapkan kertas HVS seperti ini. Lalu kertas HVS-nya dilipat jadi 2. Nih, dilipat kayak gini ya. Lalu setelah dilipat, adik-adik bisa menjiplak tangan adik-adik di sini. Nih, dijiplak tangannya, terus digambar tangannya adik-adik. Setelah itu digunting, tapi di bagian ujung ininya, ujung sini yang daerah jempol, jangan kegunting, supaya bisa dibuka seperti ini. Tuh ya, jadi bisa dibuka, bagian sininya jangan kegunting ya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan di bagian depan. Ayat hafalan kita dari Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, terus adik-adik bisa buka nih. Tuh, bisa buka tangannya seperti ini. Terus adik-adik bisa doakan apa yang mau adik-adik doakan. Misalnya, di sini aku tulis untuk kesehatan pribadi, kesehatan diri aku sendiri. Terus aku berdoa untuk pekerjaan aku. Karena aku sudah bekerja, jadi aku berdoa untuk pekerjaan. Untuk adik-adik bisa berdoa untuk sekolah adik-adik. Nah, terus aku juga berdoa nih untuk Natal sekolah minggu. Lalu dibaliknya, di tangan yang sebelah sini, adik-adik juga bisa berdoa untuk teman-teman adik-adik atau keluarga adik-adik. Adik-adik bisa contohnya berdoa untuk kesehatan keluarga, kesehatan papi, mami, cece, koko, ade, atau siapapun. Nah, terus berdoa juga nih misalnya untuk pekerjaannya papa, pekerjaannya mama, terus atau pekerjaan cece kamu atau siapapun. Atau bisa juga sekolah. Nah, terus aku juga berdoa nih di sini untuk adik-adik yang ada di sekolah minggu. Nah, setelah itu adik-adik boleh tutup seperti ini dan benar-benar didoakan apa yang ada dalam kertas ini adik-adik. Nah, setelah itu di bagian bawah adik-adik bisa tulis deh nama adik-adik. Nah, setelah adik-adik selesai bikin, adik-adik bisa kumpulkan fotonya ke lause kelas masing-masing supaya nanti lause-lausenya bisa post di Instagram.
Oke adik-adik, aktivitasnya seperti itu. Sekarang aku mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menghafalkan ayat hafalan kita. Yuk semuanya bangkit berdiri. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi adik-adik, kita hafalkan ayat hafalan kita. Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Iya, diingat ya adik-adik bahwa kita bisa melayani orang melalui berdoa. Yuk sama-sama kita mau mengakhiri firman Tuhan dan ibadah kita pada hari ini juga dengan berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh dibagikan pada hari ini. Tuhan, kiranya kami mau belajar untuk bisa terus berdoa, tekun dalam berdoa, dan kami juga mau melayani orang lain dengan berdoa. Tuhan tolong pimpin kami untuk kedepannya juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.